Shalom teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya pasokan dan persediaan dalam sebuah perusahaan. Lalu bagaimana kedua hal ini mempengaruhi aktivitas produksi. Nah, silakan simak video ini sampai selesai agar kita benar-benar paham ya. Oke, kita mulai ya. Yuk kita lihat lebih dulu, apa sih yang dimaksud dengan pasokan? Kata pasokan berasal dari kata dasar pasok, yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembayaran, misalnya pajak kepada, pengadaan persediaan, pembekalan, dan suplai. Sedangkan arti pasokan sendiri adalah yang dipasokkan. Nah, pasokan merupakan konsep ekonomi fundamental yang menggambarkan jumlah total barang atau jasa tertentu yang tersedia bagi konsumen. Pasokan berkaitan dengan jumlah yang tersedia pada harga tertentu atau jumlah total yang diproduksi. Pasokan sangat berkorelasi dengan permintaan, dan kedua konsep tersebut saling terkait untuk menciptakan keseimbangan pasar yang menentukan ketersediaan barang di pasar dan harga jualnya. Nah, dalam melakukan bisnis, ada serangkaian proses untuk mengolah produk hingga mendistribusikan produk kepada konsumen. Rangkaian tersebut tergantung bagaimana pengelolaan manajemen rantai pasokan atau yang biasa disebut supply chain management. Nah, sebagai gambaran umum, manajemen rantai pasokan merupakan pengawasan dan pengendalian semua aktivitas yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi yang kemudian dijual kepada konsumen. Nah, bagaimana proses dalam mengelola manajemen rantai pasokan? Langkah yang pertama adalah perencanaan. Setiap perencanaan membutuhkan sesuatu yang detail. Maka dari itu, perencanaan terbagi menjadi beberapa tahap seperti perencanaan produksi, perencanaan pembelian barang, perencanaan tenaga kerja, dan perkiraan permintaan konsumen. Kemudian tentang perkiraan permintaan konsumen, pebisnis perlu mengetahui jumlah dan jenis produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga saat melakukan perencanaan sudah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Langkah yang kedua yaitu pengadaan. Ketika mengetahui jumlah dan jenis produk, maka langkah selanjutnya adalah pengadaan. Dalam proses pengadaan, ada beberapa tahapan yang perlu dilalui seperti pengajuan, persetujuan, hingga pemesanan ke supplier. Yang ketiga, produksi. Proses produksi adalah mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Dalam melakukan proses produksi, tidak hanya menggunakan tenaga manusia, melainkan juga menggunakan mesin. Yang keempat, pengelolaan gudang. Satu hal yang penting dalam pengelolaan gudang adalah mengatur arus keluar masuk barang. Produk mana yang masih dibutuhkan dan produk mana yang harus dilego atau dipindah tangankan. Jika hendak melakukan pengelolaan gudang, sebaiknya lakukan aktivitas untuk menghitung stok barang yang tersedia dalam gudang dengan cermat dan teliti. Langkah yang kelima yaitu pengiriman produk. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengemasan dan pengiriman produk. Nah, kemasan produk juga bisa menentukan keterlibatan merek bisnis. Sebab dengan kemasan yang baik, konsumen akan merasa senang. Langkah yang terakhir yaitu pengembalian produk. Pengembalian produk dapat disebut juga dengan retur. Hal tersebut dapat terjadi apabila ada kerusakan produk, produk tidak lengkap, atau produk tidak sampai. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal tersebut,
perlu adanya sistem yang memudahkan konsumen apabila melakukan komplain. Oke, jelas ya? Nah, tujuan manajemen rantai pasokan adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan melalui penggunaan sumber daya yang paling efisien, termasuk kapasitas distribusi, persediaan, dan sumber daya manusia. Rantai pasokan mencakup setiap langkah yang terlibat dalam pengiriman produk atau layanan jadi ke pelanggan. Contoh sederhana bisa kita lihat pada diagram ini. Nah, rantai pasokan dimulai dari pengadaan bahan baku untuk memproduksi sepatu misalnya. Bahan baku tersebut kemudian diangkut ke pedagang grosir atau pemasok yang menjualnya secara berkelompok ke produsen. Lalu produsen menggunakan bahan baku tersebut untuk membuat produk sepatu yang kemudian didistribusikan ke pengecer dan akhirnya produk tersebut dijual ke konsumen. Nah, pasokan mengacu pada jumlah total barang atau jasa yang tersedia bagi konsumen. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pasokan antara lain. Yang pertama, harga barang atau jasa. Umumnya, jika harga suatu barang meningkat, pemasok bersedia memproduksi lebih banyak karena mereka akan memperoleh laba yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, jika harga turun, pemasok mungkin memproduksi lebih sedikit. Yang kedua, biaya produksi. Biaya input seperti tenaga kerja, bahan baku, dan energi dapat mempengaruhi pasokan. Jika biaya produksi naik, pemasok dapat memilih untuk memasok lebih sedikit pada harga saat ini, atau mereka mungkin perlu menaikkan harga untuk terus memproduksi dalam jumlah yang sama. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, pemasok dapat memasok lebih banyak pada harga saat ini atau mengurangi harga jual. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat produksi lebih efisien yang berujung pada peningkatan pasokan. Misalnya, mesin baru dapat memungkinkan perusahaan memproduksi barang lebih cepat atau dengan lebih sedikit tenaga kerja, sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan jumlah yang dipasok. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan pemerintah lainnya juga dapat mempengaruhi pasokan. Misalnya, pajak atas barang atau jasa dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan pasokan. Yang kelima, cuaca dan bencana alam. Untuk produksi pertanian dan barang lain yang sangat bergantung pada sumber daya alam, cuaca dan bencana alam dapat berdampak signifikan pada pasokan. Misalnya, kekeringan dapat mengurangi pasokan tanaman pangan, sementara musim tanam yang sangat baik dapat meningkatkan pasokan. Oke, sampai di sini jelas ya? Nah, terkait pasokan, berikut yang terdapat di dalam Alkitab. Keluaran 12 ayat 6. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Dan seluruh tumpahan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Oke, lanjut ya. Sekarang, mari kita lihat apa itu persediaan. Kata persediaan berasal dari kata dasar sedia, yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah selesai dibuat atau disiapkan, diatur, dan sebagainya, atau sudah jadi. Sedangkan persediaan sendiri artinya perihal bersedia atau cadangan. Nah, dalam ilmu ekonomi, persediaan adalah jumlah sumber daya yang ingin dan mampu disediakan oleh perusahaan, produsen, pekerja, penyedia aset keuangan, atau agen ekonomi lainnya
ke pasar atau individu. Hal ini membuat persediaan adalah bagian yang dilaporkan sebagai aset lancar dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam pengertian lain, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan dan nantinya akan berguna untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Persediaan dapat juga dikatakan sebagai jumlah atau stok produk yang dimiliki perusahaan. Kumpulan barang ini pada akhirnya akan dijual kepada konsumen untuk meraih keuntungan. Namun, perlu diingat bahwa menyimpan persediaan untuk waktu yang lama belum tentu merupakan hal yang baik, karena kita dapat membayar biaya penyimpanan dan produk berpotensi menjadi rusak. Jadi, bisa dikatakan bahwa persediaan merupakan keseluruhan barang atau perlengkapan yang digunakan bagi perusahaan, baik untuk menjalankan proses produksi ataupun menjaga kelangsungan kegiatan operasional perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur ataupun perusahaan dagang yang bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen. Contoh persediaan yang sering ditemui di dalam dunia bisnis misalnya seperti tepung dan telur sebagai bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat kue dan roti. Penghasil karet sol sepatu mengevaluasi stok yang harus dijual kepada produsen sepatu dan jumlah pakaian yang harus dijual perusahaan kepada konsumen. Kemudian, contoh persediaan yang bisa kita lihat di Alkitab terdapat dalam Kejadian 41 ayat 56. Dan kelaparan itu telah meluas ke seluruh negeri itu. Dan Yusuf mulai membuka semua persediaan yang ada padanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang Mesir. Adapun kelaparan sangat hebat di tanah Mesir. Nah, sebagai upaya antisipasi stok, persediaan dapat memenuhi antisipasi permintaan pelanggan. Persediaan berfungsi untuk memperlancar keperluan operasi produksi, di mana dengan adanya persediaan dapat membangun kepercayaan dalam menghadapi terjadinya pola musiman. Persediaan juga dapat melindungi kekurangan stok yang dihadapi oleh perusahaan yang diakibatkan terlambatnya kedatangan barang dan adanya peningkatan permintaan, serta sebagai antisipasi apabila terjadi inflasi dan meningkatnya perubahan harga suatu barang. Oke, jelas ya? Selanjutnya, yuk kita lihat apa saja jenis-jenis persediaan. Ada 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama, persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Bahan baku kemudian digunakan untuk diolah yang nantinya akan diproses menjadi barang jadi. Bahan baku dapat diperoleh dari sumber daya alam ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Jenis yang kedua yaitu persediaan barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi mengacu pada barang yang belum selesai atau belum sepenuhnya jadi dalam proses produksi. Misalnya, kayu yang berasal dari pohon yang ditebang lalu dipotong hingga menjadi balok, kemudian diproduksi menjadi barang siap pakai seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Jenis yang ketiga yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi merupakan produk akhir yang siap untuk dijual di pasar. Produk-produk ini telah melewati semua tahapan produksi dan kontrol kualitas sehingga siap dijual ke konsumen. Misalnya, kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian dan kayu yang sudah selesai diproduksi menjadi lemari oleh produsen. Oke, jelas ya? Nah, sebagai pelaku bisnis, tentu juga harus memahami cara mengelola persediaan. Banyaknya stok yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi cara dalam mengambil keputusan
yang dapat berdampak bagi perusahaan. Ketika permintaan sulit diprediksi, dalam ketepatan menjaga stok supaya risiko berkaitan dengan kehabisan persediaan dapat dikelola, terdapat 3 model yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, media periode tunggal. Media periode tunggal merupakan model pengambilan keputusan untuk menentukan jumlah pesanan optimal untuk barang-barang yang mudah rusak atau mempunyai batas waktu penggunaan. Model ini digunakan pada waktu melakukan pembelian satu kali atas suatu produk. Misalnya, ketika membeli kaos yang akan dijual karena ada suatu pertandingan olahraga tertentu. Yang kedua, model kuantitas pesanan tetap. Model ini digunakan ketika kita ingin menyimpan suatu produk dalam persediaan dan setiap kali akan memasuk ulang, telah ditentukan jumlah tertentu yang harus dipesan. Persediaan barang tersebut diawasi sampai volumenya turun ke level yang mana risiko akan habisnya persediaan cukup besar sehingga terpaksa melakukan pemesanan. Model ini membantu memastikan bahwa jumlah stok yang tepat tersedia untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, model periode waktu tetap. Model ini serupa dengan model kuantitas pesanan tetap, yaitu digunakan ketika persediaan barang harus ada dan siap digunakan. Dalam model ini, tidak dilakukan pengawasan terhadap tingkat persediaan dan pemesanan ketika volumenya menurun hingga mencapai kuantitas kritis, tetapi barang tersebut dipesan pada interval waktu tertentu. Misalnya, pengiriman beberapa jenis roti yang berbeda ke toko bahan makanan. Produk roti yang distok oleh pemasok tersebut pada sebuah toko mungkin ada 10 atau lebih. Pengiriman 10 produk tersebut pada waktu dan jadwal yang sama akan jauh lebih efisien daripada pengiriman masing-masing produk secara terpisah pada waktu yang berbeda. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang sudah paham ya? Jadi, dalam sebuah aktivitas bisnis, terutama sebuah usaha dagang, memantau pasokan dan persediaan agar tetap sesuai kebutuhan adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu ketelitian dalam melakukannya. Nah, jika ada teman-teman yang masih kurang paham, silakan simak lagi ya videonya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Tuhan memberkati.